One Piece Chapter 1052 spesial untuk kalian semua, Leo. Full Raw Chapter 1052 muncul, Leo. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece Chapter 1052 dengan judul Fajar Baru. Sampul atau cover story masih dengan Germa Double Six. Saat 4 Vinsmoke bersaudara pergi dari markas Big Mom, terlihat Kaisar Clown ada di sana. Masuk dalam cerita, kita bisa melihat Basil Hawkins dan Distract. Hawkins nampaknya benar-benar telah kehilangan lengannya, Leo. Kemudian di sini, Hawkins mengatakan jika ramalannya tentang kemungkinan bertahan hidup 1% itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan sejak awal dia tahu jika Kaido akan kalah. Namun dia tetap memilih berada di pihak Kaido karena tidak ingin melakukan pengkhianatan. Berlanjut, Trafalgar di Waterloo dan Eustace Captain Kidd berada di pelabuhan bersama dengan Franky, Usopp dan juga anak buah Franky. Anak buah Franky di sini maksudnya tukang-tukang kayu dari negeri Wano Kuni, ya Leo. Dikatakan jika mereka atau Law, Kid dan Franky serta Usopp dan anak buah Franky tadi bersantai setelah memperbaiki kapal-kapal mereka dan juga setelah memperbaiki Iron Pirate Franky Shogun yang rusak usai duel Franky melawan Sasaki yang memiliki kekuatan Zoan Purba Triceratops. Berlanjut, Beppo dan juga Killer mengatakan jika Iron Pirate Franky Shogun itu sangat keren. Ya iyalah, pria mana yang tidak suka robot. Super. Beppo dan Killer juga mengatakan jika bounty kapten mereka akan meningkat. Yap, sangat beralasan apa yang mereka katakan. Karena kedua kapten mereka yaitu Trafalgar di Waterloo dan Eustace Captain Kidd telah mengalahkan salah satu Yonko yaitu Big Mom alias Charlotte Linlin. Berlanjut dan berpindah, Scratchman Apu tiba dengan Inbi, sang numbers nomor 1. Apu berada di tangan Inbi. Dikatakan juga jika dia membawa koran dengan daftar bounty baru dan menunjukkannya kepada Kid, Killer dan yang lainnya. Berlanjut, dalam koran di situ tertulis selain bounty adalah tentang Yonko baru. Wadidaw, bener ini. Pengumuman Yonko, Leo, setelah 2 Yonko tumbang. Pertanyaannya siapa yang akan menggantikan? Opsinya tentu ada nama Trafalgar di Waterloo, Eustace Captain Kidd, dan tentu saja kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Atau justru ada karakter kuat lain yang tiba-tiba terpilih sebagai Yonko. Menarik kita tunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Dan selain itu, Leo, menarik menunggu tentang kemungkinan bounty terbaru karakter-karakter penting yang terlibat dalam runtuhnya singgasana 2 orang Yonko sekaligus. Insya Allah aku janji akan membuat prediksi ini spesial untuk kalian semua, Leo. Jadi doakan dan tunggu saja tanggal mainnya. Berlanjut, Nami mengajak Yamato dan Okiku untuk mandi di pemandian wanita. Namun Yamato justru pergi ke pemandian pria. Kocaknya anak Kaido. Okiku yang notabene cowok aja gak ke pemandian pria. Lah dia mentang-mentang mau jadi Kozuki Oden, malah ke pemandian cowok. Berlanjut, Yamato bahkan tidak menyembunyikan anjir, vulgar kata-kata gua. Namun di sini itunya tidak terlihat karena tertutup uap pemandian air panas. Yamato mandi bareng Luffy dan yang lainnya. Anjir. Dan diinformasikan jika belum ada kepastian Yamato bergabung dalam kelompok bajak laut topi jerami. Masih digantung statusnya, Leo. Kita tunggu saja, pokoknya nanti akhirnya bagaimana. Oke, Leo? Berpindah ke tempat lain, Kozuki Momonosuke terkena dropkick dari adiknya yaitu Kozuki Hiyori. Namun dia lebih kuat sekarang. Mungkin hal tersebut karena efek dari buah iblisnya. Berlanjut, kita bisa melihat Momonosuke meraih payudara Nami. Namun dia dipukul sampai terbang dan mengatakan jika pukulan tersebut tidak sakit. Momono mesum is back, Leo. Bocil dah gede, mana mau Nami atau Nico Robin dipeluk-peluk.
kocak bener nih Oda buat chapter 1052. Dan kita bisa melihat wajah lucu Sanji dan Brook yang puas melihat kemesuman Momonosuke yang selama ini terkamuflase oleh kebocilannya akhirnya terungkap sudah. Kita bisa melihat Yamato yang meletakkan sesuatu di kepala Momo sehingga dia seolah terlihat seperti Kozuki Oden. Kemudian kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy dan Roronoa Zoro terlihat sedang makan. Yamato memeluk Luffy sementara Chopper memeluk kepala Zoro. Lalu kemudian Momonosuke datang menanyakan apakah mereka akan membuat pesta hari ini. Dan Luffy serta Zoro mengabaikan Momonosuke dan terus melanjutkan makannya. Maaf nggak kenal. Ya iyalah, yang mereka tahu Momo kan bocil. Berlanjut dan berpindah ke tempat lain, Kinemon mengatakan untuk mengabadikan mendiang Kozuki Oden, Izo, dan juga Asura Doji di sebuah kuil. Dan kemudian mereka meletakkan senjata Asura Doji dan juga Izo di kuil tersebut. Benar-benar telah mati Izo dan Asura Doji sebagai korban dalam pertempuran yang melahirkan kedamaian untuk negeri Wano Kuni. Berlanjut, Onimaru muncul dan Kawamatsu mengatakan kepadanya, "Jadi kamu masih hidup?" Kemudian seminggu telah berlalu, kehidupan di negeri Wano Kuni mulai berjalan normal. Anak-anak sekolah dengan guru yang baik, bukan gifter yang membuat cerita propaganda. Semua orang termasuk anak-anak bisa menikmati air bersih secara gratis. Dan kereta yang penuh dengan makanan dan buah-buahan pun dibagikan kepada warga negeri Wano Kuni yang benar-benar membutuhkan. Terakhir, kita berpindah ke Marizoa, tempat para Gorosei berada. CP0 yang melarikan diri dari negeri Wano Kuni menghubungi para Gorosei, kemudian menyampaikan informasi dan apa saja hal yang terjadi di negeri Wano Kuni kepada para Gorosei. 2 Yonko telah tumbang, dan nampaknya inilah alasan adanya berita Bounty dan Yonko terbaru. Berlanjut, dikatakan jika Admiral Ryokugyu atau Admiral Green Bull muncul di 2 panel terakhir chapter 1052. Admiral Green Bull berbicara dengan Fleet Admiral Sakazuki alias Akainu, dan seperti yang sudah kita bahas, Admiral Green Bull memiliki bunga di punggungnya yang dia gunakan untuk terbang, Leo. Seolah-olah mirip kayak Pokemon ini nih Leo. Dan ini semakin memperkuat kemungkinan dari kekuatan buah iblisnya, seperti yang kita bahas sebelumnya, yang berhubungan dengan tumbuhan atau tanaman. Berlanjut ke percakapan Green Bull dan Akainu. Akainu berkata, "Di mana kau?" ucapnya pada Green Bull. Lalu Admiral Green Bull menjawab, "Di depan Wano Kuni." Mendengar itu, Fleet Admiral Akainu langsung berteriak, "Jangan membuat sesuatu yang tidak perlu, Ryokugyu," ucapnya. Dan nampaknya Leo, Admiral Ryokugyu alias Admiral Green Bull datang sendirian dan tanpa armada perang ataupun booster call. Modal nekatkah nih Admiral? Secara datang sendirian ke tempat di mana orang-orang kuat yang baru saja menggulingkan 2 kekuatan besar atau 2 Yonko. Shirohige saja kala itu ada 3 Admiral hadir, belum lagi kekuatan lain yang juga bersiap menghadang. Lah ini nantangi para kapten yang baru saja menumbangkan Yonko. Kenapa ya Leo? Itu pertanyaannya. Atau justru dia hanya ingin melihat negeri Wano Kuni karena suatu hal, atau mungkin dia memang berkaitan dengan negeri Wano Kuni